Hai guys, ketemu lagi nih kita. Kali ini aku bakal share ke kalian semua gimana sih caranya apply e-turis visa India. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja aku share ya. Check it out. Nah, disclaimer dulu ya. Jadi, kalau misalnya kamu mau apply e-visa India, itu cuman ada di satu website ya guys ya, di indianvisaonline.gov.in. Nanti linknya aku share di description box. Nah, kenapa aku kasih tahu kayak gitu? Soalnya ternyata pas sebelum aku apply e-visa India itu banyak banget website bodong gitu yang apa namanya, nawarin juga untuk bikin, e-visa India tapi berbayar, guys. Nah, sementara kalau misalnya, e-visa India buat orang Indonesia itu free ya, guys, ya, tidak ada yang bayar. Kecuali kamu pakai travel agent kayak gitu, ya bisa jadi itu bayar. Tapi kalau misalkan kamu nemu website yang nyuruh kamu buat bayar, berarti fix itu website bodong ya guys ya. Jadi jangan sampai kamu salah ngajuin visanya. Jadi linknya cuman ada di indianvisaonline.gov.in. Nanti aku share ya linknya di description box. Oke, next, kalau misalkan kamu udah buka linknya, nanti akan muncul seperti ini ya, kurang lebih ya. Kamu scroll ke bawah, terus kamu tinggal pilih atau klik, apply here for e-visa. Nah, nanti begitu kamu klik itu, kamu bakal diarahin buat ngisi form. Nah, formnya ini kurang lebih sih lumayan banyak juga ya guys, lumayan detail juga. Detailnya mirip-mirip kayak visa UK yang pernah aku share ke kalian juga. Cuman kalau kata orang-orang sih ya, ini tuh lebih gampang lah apply-nya ketimbang visa UK gitu. Nah, ini form pertama yang bakal kamu isi ya. Jadi di situ ada nationality atau region, kamu bisa isi Indonesia nanti. Terus passport type-nya. Passport type itu tipe paspor kamu. Apa kamu tuh paspornya paspor biasa atau paspor lainnya, itu nanti ada pilihannya, kamu bisa pilih ya. Terus ada port of arrival. Nah, port of arrival itu kamu pilih kamu bakal apa namanya, nyampe ketika ke Indianya tuh nyampe di mana gitu. Kalau misalkan aku kemarin aku nyampenya di Indira Gandhi International Airport, jadi aku nulisnya New Delhi gitu ya guys. Nanti ada pilihannya kok, kalian bisa pilih. Kemudian kamu bisa isi date of birth, tanggal lahir, terus email. Nah, pastiin emailnya juga aktif ya, yang kamu bisa akses gitu. Karena semua notifikasi nanti mengenai visa kamu itu bakal dikirimin lewat email. Terus re-enter, kamu tinggal enter lagi email kamu. Visa service. Nah, visa service-nya ini itu tipe visa kamu ya, kamu e-turis atau e-business dan lainnya. Kemudian expect date of arrival, jadi kira-kira tanggal berapa sih kamu akan sampai di India, kayak gitu. Kalau bisa tuh sesuaiin sama tiket yang udah kamu beli, terus kalau udah kamu isi semua, kamu tinggal isi itu captcha-nya itu. Habis itu kamu centang kolom yang I have read the instructions. Habis itu udah deh. Nah, ini ya guys ya, visa service yang tadi aku bilang. Jadi pilihan itu ada e-turis. Nah, e-turis tuh juga kamu bisa milih visanya tuh kamu mau aktif buat 30 hari atau setahun gitu. Terus kalau misalkan kamu pilih e-turis, kamu harus pilih juga nih apa namanya, optionnya di situ kan ada recreation atau sightseeing. Kamu tuh visa turisnya tuh buat rekreasi, buat jalan-jalan, atau buat meeting friends, buat ketemu teman, atau short term yoga program. Misalkan kamu ikut program yoga di India, itu kamu bisa pakai visa e-turis ya. Terus ada short term courses on local language, music, dance, arts, crafts.
Itu kayak misalkan kamu ikut kursus-kursus di India, nah itu bisa pakai visa turis dan seterusnya. Jadi kamu pilih aja. Kalau misalkan kamu memang jalan-jalan, berarti kamu tinggal pilih yang recreation atau sightseeing tadi ya. Nah, setelah ngisi yang tadi, kamu bakal diarahin ke halaman ini nih guys. Kamu disuruh ngisi data diri ya. Jadi mulai dari surname sama given name. Nah, surname-nya di sini itu adalah nama family, nama keluarga. Kalau di Indonesia kayak nama terakhir gitu ya. Misalkan namamu eh Muhammad Bagas Sucipto misalnya gitu ya. Nah, berarti surname itu Suciptonya, terus given name-nya itu Muhammad Bagas kayak gitu. Terus kalau misalkan kamu pernah ganti nama, have you ever changed your name? If yes, click the box and give details. Kalau misalkan kamu pernah ganti nama sebelumnya, itu kamu harus jujur ya di sini ya guys ya. Jadi klik aja ya. Kalau misalkan enggak ya udah nggak usah diklik. Terus gender, date of birth, ya kayak biasa, tanggal lahir, terus town, city of birth, jadi kota di mana kamu lahir, terus country, negara di mana kamu lahir, citizenship, kamu tuh keluarga negaraan mana, terus religion, agama kamu apa. Nah, terus ini nih yang menarik banget ya, ada visible identification marks. Apa itu visible identification marks? Jadi kayak ciri-ciri kamu gitu loh. Misalnya kamu punya tai lalat di pipi atau punya em, tanda lahir di mana. Nah, itu kamu harus jelasin di sini. Tapi kamu cukup nyebutin satu aja karena dia juga nggak bisa nulis banyak-banyak sih guys. Jadi kamu cukup sebutin satu aja ciri-ciri kamu yang menonjol gitu ya. Terus ada educational qualification. Jadi kamu udah graduate atau masih sekolah, nanti kamu tinggal pilih. Terus, did you acquire nationality by birth or by naturalization? Nah, di sini kamu ditanyain apakah kamu mendapatkan kewarganegaraan kamu itu dengan by birth atau kamu adalah naturalisasi gitu. Nah, kalau orang asli Indonesia ya by birth ya semuanya ya. Nah, terus kamu ditanya ini di sini, have you lived for at least 2 years in the country where you are applying visa? Jadi, apakah kamu sudah tinggal paling at least 2 tahun di negara di mana kamu apply visa? Maksudnya, misalkan kamu apply visa dari Indonesia nih, apakah kamu sudah tinggal di Indonesia minimal 2 tahun gitu? Nah, kalau misalkan iya ya iya gitu. Kalau enggak harus jujur ya guys ya. Next kalian bakal ditanyain nomor paspor kalian, terus place of issue, tempat di mana paspornya dikeluarin, terus date of issue, tanggal dikeluarkannya paspor, sama date of expiry, kapan paspornya itu expired. Nah, itu biasanya kalian bisa temuin di halaman pertama paspor kamu yang di bagian data diri tuh, di situ udah ada semua. Jadi kamu tinggal lihat aja dan jangan sampai salah buat inputnya ya. Terus di sini juga ditanyain, any other valid passport or identity certificate held? Kamu punya nggak paspor lain selain paspor yang sekarang? Bukan paspor lama ya guys ya, tapi paspor lain yang aktif gitu. Ya pilihnya no aja. Next, kamu bakal ditanyain alamat ya. Jadi ada house number atau street, itu kamu isi nama jalan. Terus village, town atau city, kamu isi kota kamu, country-nya negara, state-nya itu provinsi, postal atau zip code itu kode pos. Terus ada mau apa? Nomor telepon. Nah, nomor teleponnya itu kamu nulisnya pakai +62 gitu ya guys ya. +62 baru 8 bla 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 gitu. Terus mobile numbernya bisa kamu ulang lagi, email address. Terus buat permanent address-nya kamu bisa klik here for same address. Kalau misalnya tempat tinggal kamu yang present yang sekarang ini sama kayak permanent address-nya, kamu bisa klik
boxnya. Tapi kalau misalnya beda, kamu bisa isi dengan alamat yang lain gitu. Nah, setelah itu kamu bakal ditanyain eh, biodatanya ayah sama ibu kamu nih. Jadi kamu isi ya, nama, ya kurang lebih sama sih kayak data kita pertama tadi. Terus setelah itu ada applicants marital status itu kamu bisa isi kamu single atau kamu udah nikah gitu. Terus ada tulisan nih, were your parents or grandparents Pakistan nationals or belong to Pakistan health area. Jadi kalau misalkan kamu punya orang tua atau kakek nenek yang mana dia itu adalah warga negara Pakistan, kamu bisa jawab yes. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya, berarti kamu jawab no. Itu itu aku bukan jawab yes ya, ya guys ya itu jangan salpok. Aku jawabnya no sebenarnya, cuman pas baru beralih ke halaman selanjutnya itu dia otomatis kolomnya dia di yes. Jadi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai salah karena dia kadang otomatis kayak gitu loh kepilih optionnya. Jadi kalau nggak sesuai sama option kamu langsung diganti. Lebih teliti gitu. Nah, selanjutnya yang bakal ditanyain itu adalah occupation, pekerjaan atau profesi saat ini tuh kamu apa. Kamu bisa pilih, di situ ada pilihan. Nah, tapi kalau misalnya di situ nggak ada nama pekerjaan kamu, kamu bisa pilih others ya. Tapi dengan catatan kalau kamu pilih others, nanti kamu harus ngejelasin di situ nama pekerjaannya apa. Terus employer name atau nama bisnisnya apa, nama bos kamu atau nama perusahaan kamu. Terus designation itu kayak bidangnya tuh apa. Kalau aku karena aku guru kemarin aku nulisnya guru bidang guru apa kayak gitu. Mungkin tak bisa disesuaikan ya sama yang punya kamu. Terus address, alamatnya di sini adalah alamat tempat kamu kerja ya. Sama nomor telepon tempat kamu kerja atau nomor telepon bos kamu juga boleh. Terus ada past occupation itu profesi lama kamu, misalnya sebelum pekerjaan kamu yang sekarang ini kamu dulunya pernah bekerja menjadi apa itu kamu bisa pilih di situ. Terus ditanyain lagi nih, are or were you in a military or semi-military police security organization? Apakah kamu lagi ikut organisasi kayak yang berhubungan dengan militer? Nah, itu juga dijawab yes atau no. Nah, terus habis itu kamu bakal disuruh ngisi details of visa nih. Jadi tipe visa kamu apa, visa servisnya apa, itu risk ya misalnya. Di sini aku pilih yang buat setahun. Terus places to be visited line tuh. Nah, jadi di sini kamu harus ngasih tahu ke mereka kamu mau kemana sih? Jadi misalkan yang pertama kamu mau ke Taj Mahal, tulis aja Taj Mahal Agra gitu. Terus places to be visit lain tuh ya udah selain ke Agra kamu mau kemana lagi? Kamu bisa mention nama kotanya ya. Terus ditanyain juga nih, have you booked any room in hotel or resort through any tour operator? Jadi kalau misalkan kamu udah booking kamar di hotel atau resort melalui jasa travel agent gitu, nah itu kamu bisa pilih ya. Tapi kalau misalkan kamu emang booking sendiri, kamu pilihnya no. Nanti kalau misalkan kamu pilih yes, kamu bakal ditanya ini nama tour operatornya siapa, terus alamat mereka di mana, nama hotelnya apa, kayak gitu. Terus kota hotelnya di mana. Nah, kayak gitu. Terus nah di sini kamu disuruh ngisi lagi nih expected port of exit from India. Kamu bakal eh pulang dari India menuju negara asal tuh kamu bakal lewat mana? Lewat bandara kah? Atau lewat mana gitu. Terus ditanyain juga nih, have you ever visited India before? Kamu pernah nggak mengunjungi India sebelumnya? Kalau misalnya iya, jawab iya, kalau enggak. Terus, karena aku jawab enggak, ditanyain lagi sama dia, has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? Apakah pernah sebelumnya eh
aku mau mengunjungi India atau mau extend stay tapi itu ditolak, aku jawab enggak. Tapi kalau misalkan kamu pernah, kamu harus jelasin ya. Nah, di sini mereka juga bakal nanyain kamu tentang negara-negara yang udah kamu kunjungi 10 tahun ke belakang. Jadi kamu sebutin ya. Karena nanti mereka juga bakal ngecek di paspor kamu. Terus, have you visited SAA-RC countries except your own country during last 3 years? Kamu bisa nanti bisa ini ya, bisa search negara yang masuk SAA-RC itu apa aja. Kalau misalkan kamu pernah visit negaranya, salah satu dari negaranya, during last 3 years, kamu bisa jawab yes. Ntar kalau misalkan kamu jawab yes, kamu bakal ditanya lebih lanjut. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Nah, terus reference nih, kamu bakal ditanyain reference name in India. Reference name in Indianya ini maksudnya adalah orang yang kamu kenal di India. Gitu. Ini ini banyak sih yang mengeluh soal ini karena ya ya mana ada punya kenalan teman orang India gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar bingung, itu makanya kenapa kebanyakan tuh pada pakai travel agent gitu, karena kalau pakai travel agent itu biasanya mereka punya kenalan orang sana yang nomornya itu dan namanya itu bisa dipakai buat ngisi visa kayak gini guys gitu. Jadi aku saranin mungkin kalau kamu nggak punya kenalan, nah reference name in India ini bisa kamu isi pakai staff hotel yang bakal kamu kunjungin ya guys ya. Jadi pas kamu booking hotel, kalau misalnya kamu nggak pakai travel nih ya, kamu booking sendiri, kamu bisa coba hubungin staff hotel di sana, terus kamu bilang aja kamu butuh reference name dari mereka buat ngisi visa. Bakal dikasih sih. Terus ntar addressnya tinggal nyesuaiin aja, mungkin address hotelnya ya kan, sama kawasan dan state hotelnya, nomor telepon hotelnya. Terus ada reference name di Indonesia nih. Nah, ini keluarga kamu yang bisa dihubungi gitu lah ya. Eh, alamat sama nomor teleponnya gitu. Nah, terus ini kamu bakal disuruh ngisi juga. Ini gampang aja, kamu tinggal jawab no semua. Karena itu kan pertanyaan-pertanyaan yang agak krusial gitu ya. Have you ever been arrested? Kamu pernah diusir, kamu pernah di em, tapi tetap kamu baca dulu ya, tetap kamu baca dulu. Soalnya itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin kayak misalnya have you ever been refused entry or departed by any country including India. Kalau misalkan kamu pernah dideportasi, mungkin karena salah apa gitu ya, atau kamu pernah ditolak buat masuk sebuah negara, nah itu kamu pilih yes ya, ya jangan sampai bohong karena mereka bakal ngecek sih. Kalau misalkan kamu pilih yes, nanti kayaknya sih bakal ada detail lagi ya. Eh, Mungkin kamu bakal disuruh ngasih alasannya apa. Tapi kalau misalkan kamu free dari semua itu, kamu bisa langsung pilih centang no semua ya. Nah, terus ini kalian disuruh upload foto ya guys ya. Nah, untuk fotonya ini ketentuannya itu formatnya tuh ya JPEG. Terus size-nya itu nggak boleh lebih dari 1 MB ya. Terus dimensinya itu minimal 350 pixels dan maksimalnya itu 1000 pixel. Terus fotonya itu harus jelas, gak boleh ada buram sedikit pun ya guys ya. Kalau misalnya foto kalian buram, nanti tuh bakal ditolak dan kalian bakal disuruh apply ulang. Jadi kalau saran aku mending kalian fotonya pakai kamera gitu. Sebenarnya pada ada juga sih yang berhasil foto pakai HP gitu. Cuman eh karena ini visa ya, aku nggak menyarankan sepenuhnya ya, mendingan yang bagus aja sekalian biar langsung keterima gitu ya. Terus backgroundnya juga warna putih ya guys.
Nah, selain itu, kamu juga bakal disuruh upload copy of passport page containing personal particulars. Nah, di sini aku saranin kamu uploadnya itu halaman depan aja. Jadi halaman data pribadi apa? Halaman info detail paspor kamu itu loh yang ada nama segala macam. Nah, itu aja udah satu itu aja yang kamu upload supaya apa? Supaya apa namanya? Apa sih namanya? Ininya tuh nggak kebanyakan gitu loh, guys. eh Supaya nggak lebih dari 300 kilobyte. Nah, soalnya di sini ada ketentuannya, eh file paspor yang kamu upload itu harus dalam bentuk PDF yang size maksimumnya itu 300 kilobyte. Nah, sebelumnya aku tuh udah pernah, aku sempet upload paspor aku itu gak cuma halaman depan doang, tapi halaman yang belakang-belakangnya juga yang ada capnya. Tapi ternyata itu size-nya lebih dari 300 kilobyte dan aku udah resize sudah aku kompres juga belum bisa 300 kilobyte. Akhirnya aku memutuskan buat upload yang satu halaman depan aja dan berhasil kayak gitu. Nah, kalau kamu udah yakin nih semua dokumen udah lengkap, paspor dan foto kamu udah bener, udah clear, kamu bisa centang boxnya itu yang I have verified that all the documents are uploaded as per the requirement. Terus kamu tinggal klik confirm gitu. Setelah kalian klik confirm, nanti di sini kalian bakal muncul confirm details, yang mana formulir yang tadi kamu udah isi dari awal sampai akhir bakal muncul lagi. Dan di sini kamu harus make sure ya, pastiin sebelum kamu klik verify dan continue, kamu baca lagi ulang apa namanya, apa-apa aja yang udah kamu isi bener apa enggak, ada yang salah tulis apa enggak, dan jangan lupa, aku lupa ngingetin di awal tadi, semua jawabannya harus pakai bahasa Inggris ya guys ya, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia, kecuali mungkin nama jalan gitu. Tapi semua pokoknya yang ada di form, semua jawaban di form itu harus pakai bahasa Inggris. Nah, nanti kalau misalkan kamu udah recheck nih data yang udah kamu isi, kamu bisa lanjutin klik verified dan continue. Kalau kamu udah klik verified dan continue, nanti akan muncul kayak gini tulisan payment success. Nah, ini diabaikan aja ya guys ya, karena kita kan kalau dari Indonesia itu visanya gratis. Ini mereka cuman kayak sekedar aja apa namanya, ya kayak sekedar notifikasi gitu aja, ya diabaikan aja, nggak usah terlalu diiniin. Nah, yang harus kamu catat itu adalah application ID kamu, karena ini juga nanti kamu kalau misalkan kamu mau ngecek status visa kamu secara online itu kamu butuh application ID-nya, jadi dicatat ya guys ya. Nah, biasanya setelah kamu udah apply, udah confirm, nanti kamu juga bakal dapat email nih dari sananya tentang status regarding e-visa application. Ini bukan email notifikasi visa kamu diterima, enggak, bukan ya. Ini cuman kayak sekedar pemberitahuan bahwa aplikasi e-visa yang udah kamu ajuin itu udah masuk ke mereka dan lagi diproses kayak gitu. Nah, buat selanjutnya kamu tinggal tunggu email deh. Mungkin bisa hari itu langsung jadi, atau besoknya, atau 2 harinya lagi. Lumayan cepet sih ya kalau e-visa India. Nanti hasilnya itu bakal dikirim ke email kamu. Jadi kamu harus sering-sering cek email kayak gitu. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga visa kalian approve semua. Dan tunggu lagi next video dari aku ya. Dadah.